Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudari mahasiswa di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nama saya Fikri Aulia, dosen pengampu mata kuliah ini. Minggu ini kita akan belajar terkait arsitektur microservice. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang cloud-based software. Nah, saya sempat menyebutkan sesuatu tentang microservice. Saya bilang bahwa ini adalah topik tersendiri yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya ingin ajak kalian membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah restoran besar. Dia punya dapur yang sangat kompleks. Satu koki bertugas untuk mengerjakan semuanya. Dari memotong bahan, kemudian memasak, menyajikan, sampai mencuci piring. Nah, menurut kalian apa yang terjadi kira-kira kalau koki itu sakit dan seluruh restoran tutup? Nah, bayangkan restoran lain. Di sana ada koki khusus untuk saus gitu, koki khusus untuk grill, koki khusus untuk pastry, atau khusus kasir saja pelayanan. Semua punya tugas masing-masing. Nah, kalau koki saus itu sakit, yang lain tetap bisa jalan dan pelanggan masih bisa makan steak dan dessert. Nah, itulah filosofi dasar dari microservice. Nah, ini bukan hanya teori akademis ya, ini adalah arsitektur yang dipakai oleh Netflix, Amazon, Uber, sama Tokopedia, dan hampir semua platform digital besar yang kalian gunakan setiap harinya. Maka siapkan catatan karena ini akan menjadi salah satu materi yang paling sering kalian gunakan di karir kalian nanti ke depannya. Mari kita mulai. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas 4 bagian besar nih. Pertama, kita akan bahas pengantar dan evolusi microservice, dari mana konsep ini datang dan bagaimana dia berkembang hingga sampai seperti sekarang. Kedua, kita akan bahas karakteristik dan desain microservice. Apa yang membuat sebuah service bisa disebut sebagai microservice yang baik. Dan kemudian yang ketiga, kita akan bahas arsitektur microservice secara mendalam. Nah, bagaimana komunikasi, manajemen data, sama koordinasi dan penanganan kegagalan bekerja. Keempat, kita akan bahas RESTful service. Ini adalah standar komunikasi yang paling banyak digunakan di microservice ya. Dan kelima, kita akan bahas bagaimana deployment. Bagaimana microservice ini dideploy ke production dengan menggunakan DevOps dan metode continuous development. Nah, seperti biasa, di bagian akhir akan ada quiz dan juga beberapa latihan interaktif. Jadi silakan disimak, mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk, mari kita bahas dulu evolusi dari service ini. Kita perlu tahu dari mana konsep ini datangnya. Nah, karena sebenarnya ide tentang service ini bukan hal yang baru sama sekali ya. Sebenarnya kita mulai dari Service Oriented Architecture. Masih ingat di minggu sebelumnya SOE, yaitu muncul di era 1990-an. Nah, ide dasarnya sederhana dan sangat masuk akal. Daripada kita membangun satu aplikasi monolitik yang besar, maka pecah saja menjadi service-service yang sifatnya independen, yang masing-masing punya interface publik dan jelas gitu, dan bisa diimplementasikan dengan teknologi yang berbeda-beda. Nah, ini terdengar sempurna di atas kertas. Tapi implementasinya di era 2000-an menggunakan web service dengan XML dan dengan standar seperti SOAP dan WSDL ternyata sangat berat dan rumit. Nah, bayangkan untuk melakukan satu request sederhana saja, kamu harus membuat dokumen XML yang panjangnya bisa lebih besar dari satu halaman. Dan hanya untuk request yang isinya 2 baris data. Nah, overheadnya sangat tinggi pada masa itu. Developer harus hafal ratusan spesifikasi dan debuggingnya sangat menyakitkan. Nah, saya pernah coba jelaskan SOAP kepada mahasiswa. Dan ekspresi mereka setelah membaca satu-satu SOAP envelope adalah campuran antara bingung dan putus asa. Tapi kemudian kita maju ke era modern software engineering nih. Contoh terutama Amazon menjadi pelopor yang sangat penting.
mereka memulai praktik yang sangat luar biasa ya, seperti fungsi bisnis dijadikan service tersendiri, seperti service punya database sendiri, bahkan UI punya service sendiri. Dan komunikasi antar service itu menggunakan protokol yang ringan. Tidak lagi berbicara tentang XML, kita berbicara tentang protokol yang digunakan saat ini. Nah, disinilah microservice modern itu lahir, saudara-saudari mahasiswa. Summerfield dalam bukunya mendefinisikan microservice sebagai service yang small scale dan stateless. Masih ingat stateless apa? Nah, dengan single responsibility dan dirancang khusus untuk lingkungan cloud yang adaptif, scalable, dan resilient. Nah, 3 kata terakhir itu, ingat ya, adaptif, scalable, sama resilient adalah kata kunci yang membedakan microservice dari arsitektur sebelumnya. Nah, contohnya misalnya di sistem autentikasi. Mari kita mulai dengan contoh konkret yang sangat relevan nih. Hampir semua aplikasi pasti ada sistem autentikasi yang dibuat gitu. Dan inilah contoh sempurna untuk memahami bagaimana microservice berpikir. Nah, fitur-fitur dalam sistem autentikasi biasanya meliputi apa? Contohnya seperti registrasi gitu ya, atau membuat akun. Kemudian ada UID atau password authentication, itu login standar dengan menggunakan username sama password. Ada lagi fitur two-factor authentication. Nah, ini lapisan keamanan tambahan dengan menggunakan kode OTP atau menggunakan metode-metode lainnya. Dan juga user management, ini untuk menyimpan, mengubah profil, email, nomor telepon, dan lain-lain tentang si usernya. Dan terakhir jangan lupa adalah fitur password reset ketika pengguna lupa password. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua ini harus ada dalam satu modul besar? Nah, jawaban microservice adalah tidak. Dan ada 2 cara kita bisa memecahkannya. Nah, cara pertama, kita pecahkan berdasarkan fungsi seperti yang ditunjukkan di figur 6.1 ini. Nah, setiap fitur menjadi service sendiri, kemudian registration service ada, authentication service ada gitu ya. Two factor authentication ada juga service-nya dan lain-lain. Nah, cara kedua berdasarkan data seperti yang ditunjukkan di figur 6.2 nih, dibacakan berdasarkan jenis data yang dikelola. UID, manajemen service menggunakan password, manajemen service user info, manajemen dan manajemen service. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik? Rasanya tidak ada jawaban universal ya. Tapi prinsipnya adalah akan kita bahas selanjutnya dan membantu kalian membuat keputusan yang tepat untuk situasi masing-masing. So, mari kita lihat kita breakdown fungsionalitas dari authentication. Di figur 6.1 menunjukkan breakdown fungsionalitas dari authentication. Perhatikan bagaimana di setiap fitur autentikasi dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya. Ada registration misalnya. Bisa dipecah lebih lanjut menjadi validasi email gitu. Kemudian ada hashing password, generate ID. Nah, sama konfirmasi email. Nah, setiap potongan kecil ini adalah kandidat untuk menjadi service tersendiri nih. Tapi tunggu, apakah kita harus memecahkan sampai sekecil itu? Nah, inilah pertanyaan yang sangat penting dan akan kalian jawab nanti di bagian pedoman identifikasi microservice. Nah, untuk sekarang, yang perlu kalian ketahui, pahami adalah di figur 6.1 ini, proses berpikirnya, cara kita menganalisa sebuah fitur untuk memahami komponen-komponen penyusun sebelum memutuskan bagaimana memecahnya. Kemudian lanjut di figur 6.2, ini menunjukkan bagaimana sistem autentikasi itu diimplementasikan sebagai microservice. Nah, di sini kita melihat 3 service utama nih. Pertama ada user ID atau password manajemen, menangani pembuatan validasi username sama password. Kemudian ada password manajemen, ini khusus menangani password seperti hashing, validasi kekuatan, sama reset password. Kemudian ada user info management, ini mengolah informasi profil pengguna.
Nah, perhatikan beberapa hal penting di diagram ini. Pertama, setiap service itu dia mostly pasti punya database-nya sendiri. Nah, ini bukan kebetulan, ini adalah prinsip fundamental yang kita bahas lebih dalam. Kedua, seharusnya di sini ada API gateway-nya yang menjadi titik masuk tunggal semua request dari klien masuk melalui gateway ini. Lalu gateway lah yang menentukan service mana yang harus dipanggil. Ketiga, antara service bisa saling berkomunikasi. Kalau memang perlu, misalnya password reset perlu tahu apakah UID itu pengguna valid. Nah, ini adalah gambaran microservice di dunia nyata, bukan hanya teori yang ada di buku ini saja. Selanjutnya kita bahas karakteristik dari microservice itu. Nah, kita akan membedah apa yang membuat sesuatu bisa disebut sebagai microservice yang sesungguhnya. Nah, tabel 6.1 ini mendefinisikan 5 karakteristik kunci dari microservice. Pertama adalah self-contained. Nah, ini adalah karakteristik yang paling fundamental nih. Microservice tidak boleh bergantung pada service lain untuk bisa berjalan. Dia mengolah datanya sendiri, dan kalau ada UI, punya UI-nya sendiri, seperti itu. Analoginya adalah bayangkan sebuah warung kopi kecil yang punya everything sendiri. Mesin espresso sendiri, biji kopi sendiri, gelas sendiri. Dia tidak perlu pinjam ke peralatan ke warung sebelah untuk bisa melayani pelanggan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau A bergantung pada B dan B bergantung pada C, ketika C down, maka A juga ikut down. Dependensi seperti ini adalah racun dalam sistem distribute. Nah, kita melihat microservice itu kita melihat dia sebagai distribute system. Dan kedua adalah sifatnya yang lightweight. Apa itu? Karakteristik ini, microservice berkomunikasi dengan menggunakan protokol yang ringan seperti HTTP atau REST atau message queue. Nah, ingat tadi kita bahas SOAP dengan XML yang berat ya. Nah, microservice modern menggunakan JSON yang lebih ringan, lebih ringkas. Satu request yang membutuhkan 50 baris XML bisa diungkapkan dalam 10 baris JSON saja. Dan ini bukan hanya soal estetika kode, ini soal performa nyata dari yang dirasakan oleh pengguna. Yang ketiga, sifatnya karakteristiknya adalah implementation independent. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar dari microservice. Service A bisa ditulis dengan Python misalnya. Service B bisa ditulis dengan Node.js misalnya. Service C bisa ditulis dengan Java. D bisa ditulis dengan Go. Bahkan E bisa ditulis dengan PHP kalau kalian mau. Nah, setiap tim bisa memilih teknologi yang paling sesuai dengan tugas spesifik mereka. Bahkan database-nya pun juga bisa berbeda. Service yang butuh query kompleks bisa pakai PostgreSQL misalnya. Service yang butuh kecepatan baca tinggi bisa pakai Redis. Service yang butuh dokumen fleksibel bisa pakai MongoDB. Ini adalah polyglot persistent ya, dan microservice memungkinkan ini tanpa masalah. Dan karakteristik keempat adalah independently deployable. Nah, setiap microservice bisa dideploy ulang secara independen tanpa harus menyentuh service lain. Dan ini adalah game changer yang luar biasa nih dibandingkan dengan metode pengembangan software yang lain. Bayangkan kalian memperbaiki bug kecil di password reset misalnya. Nah, kalau di monolith kalian harus deploy ulang seluruh aplikasi. Berarti semua fitur akan offline sementara. Ada resiko bug baru yang muncul di bagian yang tidak ada hubungannya. Nah, dengan microservice kalian hanya deploy ulang di bagian yang diperbaiki saja, seperti bagian password reset service misalnya. Service lain tidak akan terganggu sama sekali. Kemudian karakteristik kelima adalah business oriented. Nah, di karakteristik ini yang paling sering diabaikan oleh developer teknis seperti kita nih. Microservice dia bukan tentang memecah sistem berdasarkan layer teknis ya,
tapi bukan juga secara database layer service, bukan sebagai business logic layer service dan UI layer service. Microservice ini dipecah berdasarkan kemampuan dari bisnis. Nah, jadi kita tidak melihat lagi secara teknisnya, tapi dilihat dari bisnisnya. Seperti misalnya payment service, kemudian notification service, dan inventory service. Nah, setiap microservice itu mencerminkan satu domain bisnis yang kohesif. Nah, seperti itu. Kita bahas terkait cohesion sama coupling. Nah, ini adalah dua konsep fondasi dari semua desain software yang baik nih. Dan sangat krusial dalam konteks microservice. Nah, saya akan jelaskan dengan cara yang sangat mudah dipahami. Coupling itu adalah hubungan antara komponen, di mana low coupling artinya adalah komponen-komponen tidak terlalu bergantung satu sama lain dan mereka bisa berdiri sendiri dengan minimal ketergantungan. Sementara high coupling artinya komponen-komponen sangat saling bergantung. Mengubah satu komponen memerlukan perubahan di banyak komponen lain. Analogi yang saya suka biasanya, coba kalian bayangkan kalian punya dua lampu di rumah yang disambungkan dalam satu rangkaian seri misalnya. Kalau satu mati, keduanya tentu mati. Nah, ini adalah high coupling namanya, yang di prinsip microservice ini sangat berbahaya. Nah, bandingkan dengan rangkaian paralel. Kalau satu mati, yang lain bisa tetap nyala. Nah, ini adalah kita sebut sebagai low coupling. Yang inilah yang kita inginkan di software dengan metode microservice. Kemudian ada kita sebut sebagai cohesion. Ini tentang hubungan internal sebuah komponen. Di mana kalau high cohesion ini artinya semua elemen dalam satu komponen itu saling berhubung erat dan bekerja bersama untuk satu tujuan yang jelas. Sementara kalau dia low cohesion artinya satu komponen melakukan terlalu banyak hal dan tidak berhubungan satu sama lain. Seperti fungsi yang melakukan validasi input, kemudian kirim email dan update database sekaligus. Nah, prinsipnya sederhana. Microservice yang baik itu harus punya low coupling sama high cohesion. Nah, ingat apa low coupling? Dia harus harus independen, dan cohesion artinya dia harus memiliki fungsi yang lengkap. Nah, low coupling memastikan service bisa berubah secara independen. High cohesion memastikan setiap service itu punya satu tanggung jawab yang jelas dan lengkap. Nah, dalam bukunya, Summerfield juga memperkenalkan dua prinsip rule of two ya, yang digunakan oleh Amazon sebagai panduan praktis, di mana sebuah microservice itu harus bisa dikembangkan, dites, dan dideploy dalam waktu 2 minggu oleh tim yang tidak lebih dari 2 pizza atau sekitar 8-10 orang. Kalau service-nya terlalu besar untuk diselesaikan dalam 2 minggu, itu tandanya service itu perlu dipecah menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah ukuran yang sangat konkret dan praktis. Nah, selanjutnya perhatikan figur 6.3 ini. Ini adalah password management dan support code. Di figur 6.3 ini menunjukkan detail fungsional dalam password management service ya. Nah, perhatikan betapa lengkapnya. Ada validasi password, hashing, penyimpanan validasi saat login, reset email, cek password, recovery, backup gitu, dan lain-lainnya. Nah, semua ini adalah tanggung jawab dari satu service. Dan semuanya itu kohesif karena semuanya berkaitan dengan satu hal, yaitu pengelolaan password. Nah, sekarang figur 6.4. Menunjukkan sesuatu yang sangat penting nih dan sering mengejutkan mahasiswa nih. Yaitu kita bahas terkait support code atau supporting function. Ini adalah pastinya lebih banyak daripada kode bisnis utamanya.
Nah, coba lihat untuk satu microservice sederhana kita butuh banyak fungsi support. Di sini ada cek password validity, delete password, backup password database, recovery password, cek database integrity, sama repair password database. Nah, ini sering menunjukkan developer yang baru terjun ke microservice ya, karena mereka pikir akan menulis banyak kode bisnis. Ternyata sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk mengelola infrastruktur. Nah, tapi jangan berkecil hati, ada banyak framework sebenarnya yang sudah menyediakan support code ini, support function ini secara otomatis. Contohnya seperti Spring Boot untuk Java atau Express untuk Node.js. Sekarang kita akan mempelajari microservice melalui sebuah contoh sistem yang sangat konkret dan relevan. Contohnya seperti photo printing system untuk mobile. Sistemnya sederhana, secara konsep pengguna akan mengupload foto dari smartphone atau langsung dari Instagram, kemudian dia bisa pilih ukuran dan medium yang dicetak, misalnya kanvas, mug, kaos atau kertas biasa, lalu bayar menggunakan Android Pay, Apple Pay, atau menggunakan QRIS dan kartu kredit. Nah, sederhana kan sebenarnya sistemnya. Tapi sekarang mari kita pikirkan, berapa banyak fungsi yang berbeda untuk aplikasi photo printing system ini? Dan berapa banyak fungsi-fungsi tersembunyi di balik flow yang simple itu? Nah, contohnya seperti ada fungsi upload dan menyimpan foto, ada fungsi integrasi dengan Instagram API, ada fungsi katalog untuk produk dan harga, ada fungsi kalkulasi ukuran dan pemotongan foto, ada fungsi payment processing, ada fungsi notification misalnya, ada fungsi order management, dan fungsi integrasi dengan mesin cetak yang ada di public. Nah, setiap fungsi pasti berpotensi membutuhkan teknologi yang berbeda, skalabilitas yang berbeda, dan tim yang berbeda. Nah, inilah mengapa microservice ini sangat cocok untuk sistem yang seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari aplikasi photo printing tadi. Di figur 6.5 ini menunjukkan bagaimana photo printing service diorganisir menjadi microservice yang saling terhubung satu sama lain. Mari kita lihat satu persatu. Di sini di tengah-tengah ada API Gateway. Di bagian atas ada mobile app sebagai kliennya yang ada di HP Android. App ini tidak langsung berkomunikasi dengan semua service, tapi ada satu lapisan di antaranya yang sangat penting, yaitu API Gateway. Nah, API Gateway ini adalah titik masuk tunggal untuk semua request dari si klien. Bayangkan API Gateway ini seperti resepsionis di sebuah perusahaan besar ya. Semua tamu masuk melalui satu pintu, resepsionis yang menentukan siapa yang harus ditemui dan mengarahkan ke tempat yang tepat. Nah, fungsi API Gateway antara lain adalah seperti fungsinya untuk routing, menentukan request mana yang diarahkan ke service mana. Kemudian authentication, memeriksa apakah pengguna sudah login sebelum requestnya diteruskan. Kemudian rate limiting, yaitu untuk membatasi berapa banyak request yang bisa dibuat dalam satu periode tertentu. Kemudian juga ada fungsi load balancing, ini untuk mendistribusikan request ke multiple instance service yang tersedia. Tanpa ada API Gateway ini, mungkin kalian harus tahu semua alamat service. Dan kalau ada perubahan di service, kalian juga harus diupdate. Ini sangat tidak efisien. Nah, di bawah API Gateway ada beberapa microservice ya, seperti registration, authentication, upload, payment, printing, sama dispatch. Setiap service ini dia independen dan punya database sendiri dan bisa di-scale secara independen. Nah, misalnya pas ada promo besar-besaran misalnya, order service dan payment service mungkin perlu di-scale up karena banyak request. Sementara poin lain tidak perlu di-scale karena katalog produk mungkin jarang berubah gitu. Seperti auto registration juga tidak perlu di-scale karena registration jarang berubah. Atau mungkin dispatch juga jarang berubah. Nah, dengan monolith kita harus scale semua komponen sekaligus, meskipun hanya satu yang bottleneck. Sedangkan kalau di microservice,
kita scale yang hanya perlu di scale, jauh lebih efisien. Nah, figur 6.6 ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam mendesain arsitektur microservice nih. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, apakah setiap tim bebas memilih teknologi sendiri? Jawabannya adalah iya, tapi dengan batas. Nah, di satu sisi, otonomi tim itu sangat penting. Tim yang paling dekat dengan masalah biasanya paling tahu teknologi apa yang paling cocok. Tapi di sisi lain, kalau setiap service pakai bahasa yang framework yang benar-benar beda, siapa yang bisa maintain kalau developer utamanya resign atau pergi misalnya, atau meninggal misalnya. Nah, biaya trainingnya menjadi sangat tinggi. Nah, praktek terbaiknya adalah di industri biasanya kita menggunakan standardized the code free periphery. Nah, kita standarkan hal-hal yang kritis seperti cara service berkomunikasi. Kita standarkan format datanya, kita standarkan cara logging, cara monitoring, dan berbagai. Pokoknya hal-hal yang sifatnya dasar kita standarkan. Tapi beri kebebasan dalam pilihan bahasa dan database yang memang punya justifikasi teknis yang sangat kuat. Nah, pertanyaan lain yang penting nih. Bagaimana kita tahu di mana harus memecah service? Ini dijawab oleh pedoman identifikasi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, pedoman identifikasi microservice. Nah, ini adalah bagian yang sangat praktis nih, karena ini akan langsung bisa kalian gunakan saat merancang sistem. Di buku E. Summerfield, dia memberikan 4 pedoman untuk mengidentifikasi microservice. Pedoman pertama adalah balance, fine grain, dan performance. Nah, ada satu godaan yang besar ketika pertama kali belajar microservice, yaitu memecahkan segalanya sekecil mungkin. Bahkan ada bilang yang microservice jadi harus mikro. Nah, ini adalah kesalahan fatal nih yang sering saya lihat. Kalau service-nya terlalu kecil, setiap request pengguna akan membutuhkan puluhan panggilan antar service. Setiap panggilan memakan waktu dan bandwidth. Hasilnya pasti sistemnya justru akan menjadi lebih lambat. Nah, bayangkan kalian ingin memesan makanan di restoran, tapi untuk setiap detail pesanan kalian harus memanggil pelayan yang berbeda-beda. Satu plan untuk minuman, satu plan untuk appetizer, satu lagi untuk main course, satu lagi untuk dessert misalnya. Satu untuk menanyakan alergi. Nah, kalian akan frustasi tentunya. Seperti itu. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus temukan keseimbangan antara service yang cukup kecil untuk independen, tapi cukup besar untuk tidak butuh terlalu banyak komunikasi antar service. Selanjutnya pedoman kedua yaitu common closure. Nah, common closure ini elemen-elemen yang cenderung bersama sebaiknya berada dalam satu service yang sama. Contohnya adalah seperti validasi password dan hashing password. Nah, kalau ada peraturan baru tentang kekuatan password misalnya, keduanya pasti akan berubah secara bersamaan. Jadi, masuk akal rasanya kalau keduanya ada dalam satu service. Seperti itu. Kemudian, sebaliknya, logik pembayaran dan logik notifikasi jarang berubah bersamaan. Nah, jadi, baiknya dipisahkan. Juga, pedoman ketiga itu kita harus melihat pada business capabilities, di mana setiap service sebaiknya mencerminkan satu kemampuan bisnis yang kohesif. Pada contoh aplikasi sebelumnya yaitu photo printing system ya, kita menerima pembayaran adalah salah satu kemampuan bisnis dan juga mengolah order adalah salah satu kemampuan bisnis yang berbeda. Keduanya layak dijadikan service yang berbeda. Nah, ini berhubungan dengan konsep domain driven design nih, yang sangat populer di dunia industri. Kemudian pedoman keempat adalah data access, di mana setiap service sebaiknya mengakses datanya sendiri dengan minimal berbagi data dengan service lain. Kalau banyak service harus mengakses database yang sama, ada dua masalah.
Pertama, itu menciptakan kopling melalui database yang sangat sulit diubah nantinya. Kedua, satu service yang lambat atau gagal bisa saja memblokir database dan mempengaruhi semua service yang bergantung padanya. Dan satu saran Emas dari Summerfield dalam bukunya yang sangat relevan dengan pengalaman saya mengajar, kita akan mulai dengan monolitik dulu. Kemudian kita coba refaktor ke microservice setelah kalian punya pengalaman dengan sistemnya. Nah, ini sangat penting nih. Jangan langsung loncat ke microservice untuk project baru yang masih belum jelas domainnya. Kecuali kalian sudah punya pengalaman di domain itu. Kenapa? Karena kalau kalian salah memecah service di awal, refactoring service yang sudah terlanjur dibangun adalah mimpi buruk. Nah, monolit yang terstruktur baik jauh lebih mudah direfaktor ke monoservice dibandingkan monoservice yang salah dirancang dari awal. Selanjutnya kita bahas komunikasi service, yaitu sinkron sama asinkronus. Nah, setelah kita tahu cara mengidentifikasi microservice, sekarang pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana service-service itu saling berkomunikasi. Nah, ada dua dimensi dalam komunikasi microservice. Dimensi pertama yaitu sinkronus versus asinkronus. Nah, sinkronus artinya ketika service A mengirim request ke service B, maka si A akan menunggu sampai B selesai memproses dan mengirim respon baru. Nah, ini seperti percakapan telepon ya. Kamu bicara, kemudian menunggu jawaban, baru bisa bicara lagi. Nah, keuntungannya sederhana dan mudah dipahami. Alur logikanya jelas dan debugging juga lebih mudah. Kelemahannya, kalau service B lambat, maka service A ikut lambat. Nah, kalau B down, maka A juga ikut gagal. So, alternatif lainnya adalah asinkronus. Artinya service A mengirim message kepada B tidak menunggu. Dia akan langsung lanjut pekerjaan lain dan B merespon requestnya secara independen. Nah, ini seperti mengirim email ya. Kamu kirim email tidak perlu menunggu balasan. Kamu bisa langsung lanjut ke kerjaan lain. Nanti kalau sudah ada balasan baru kamu baca. Nah, keuntungannya adalah ini menjadi loose coupling dia. Service A tidak terpengaruh kalau B lambat dan sistem lebih resilient. Nah, kelemahannya dia lebih kompleks, alur logika jadi tidak langsung jelas dan debugging mungkin sulit. Nah, interaksi. Coba pikirkan sebuah aplikasi e-commerce seperti Tokopedia misalnya. Ketika pengguna klik beli sekarang dan proses pembayaran, apakah notifikasi email ke pengguna harus dilakukan secara instan, sinkronus, pengguna menunggu email terkirim dulu baru dapat konfirmasi, atau sistemnya asinkronus di mana kirim langsung muncul, konfirmasi langsung muncul ketika dikirim di background. So, jawabannya tentu asinkronus ya. Karena mengirim email tentu bisa memakan waktu dan pengguna tidak perlu menunggu email terkirim untuk mendapatkan konfirmasi transaksi. Selanjutnya perhatikan figur 6.7. Di sini kita akan memvisualisasikan kedua pola komunikasi ini dengan sangat jelas nih. Nah, bagian atas itu adalah komunikasi sinkronus. Kalian bisa lihat ya bahwa service A itu mengirim request dan ada blocking di situ. A tidak bisa melakukan hal lain sampai respon datang. Pada komunikasi asinkronus yang B, service A mengirim pesan ke message broker atau ke QUI gitu ya, sebagai perantara, lalu langsung lanjut melaksanakan proses berikutnya. Service B mengambil dari broker atau perantara di waktu yang berbeda. Nah, message broker ini populer digunakan antaranya seperti RabbitMQ atau Apache Kafka, atau kalau kalian menggunakan Amazon bisa Amazon SQS namanya. Nah, broker ini dia berfungsi sebagai buffer, menyimpan pesan sementara kalau service B sedang sibuk, memastikan tidak ada pesan yang hilang.
Nah, perhatikan betapa bedanya garis waktu service A di kedua pola ini. Di sinkronus, A banyak menganggur menunggu respon dari si B. Sementara di asinkronus, A bisa bergerak maju sambil B memproses di belakang layar. Kemudian metode komunikasi kedua adalah komunikasi direct sama indirect. Nah, dimensi komunikasi kedua ini di mana di direct itu adalah service A tahu alamat service B dan berkomunikasi secara langsung ke B. Ini seperti menelepon langsung ke nomor telepon seseorang. Cepat, tapi kalau kamu harus tahu nomornya, dan kalau dia ganti nomor kamu harus update kontak. Keuntungannya, metode ini adalah sederhana dan latensinya biasanya rendah. Namun kelemahannya di sini koplingnya cukup tinggi. Kenapa? Karena A harus tahu keberadaan dari B. Kalau misalnya B ini pindah alamat atau ada multiple instant B, misalnya B itu di kita scale gitu ya. Nah, ada B1, B2, B3, maka A juga harus tahu. Nah, komunikasi kedua yaitu komunikasi indirect communication. Artinya komunikasi melalui lagi-lagi apa? Message broker sebagai perantara. Nah, ini seperti mengirim surat lewat kantor pos. Kamu tidak perlu tahu di mana penerima secara fisik. Cukup tulis alamatnya di amplop, kantor pos nanti yang mengurus pengirimannya. Nah, keuntungannya metode ini lebih loose coupling, lebih baik, dan service A tidak perlu tahu keberadaan dari service B. Broker yang menangani routing, kalau ada multiple instance B, misalnya B1, B2, B3, broker bisa load balance secara otomatis. Namun kelemahannya ada latensi tambahan karena pesan harus menunggu dari broker. Nah, sistem seperti ini biasanya lebih kompleks. So, Summerfield sendiri memberikan rekomendasi yang sangat praktis nih. Biasanya kita mulai dulu dengan sinkronus dan direct. Kita mulai sinkronus dulu dan direct. Lalu kita ubah menjadi asinkronus. Dan terakhir baru kita ubah dia menjadi indirect. Hanya jika performa membutuhkannya. Nah, kalau misalnya kira-kira direct tidak cukup, maka kita butuh ubah jadi indirect. Nah, ini adalah saran yang sangat bijak ya, karena terlalu dini mengoptimalkan sesuatu seringkali menciptakan kompleksitas yang tidak perlu, atau istilah engineeringnya over engineering namanya. Nah, misalnya kalian cuma bikin aplikasi to-do list, nah, tapi kalian bikin di microservice to-do listnya. Nggak perlu lah kita bikin sederhana dulu, kita bikin monolith. Kalau memang butuh di microservice kan ada fitur loginnya, fitur lainnya, baru kita coba ke pecah service-nya menjadi microservice. Selanjutnya kita bahas distribusi dan sharing data. Nah, ini adalah topik yang menurut saya nih paling tricky nih dalam microservice dan yang paling sering menyebabkan masalah di dunia nyata. Prinsip idealnya, kalau sudah kita sebut beberapa kali ya, setiap microservice itu punya database sendiri dan tidak berbagi dengan service lain. Nah, ini memberikan independensi penuh. Service A bisa ganti skema database-nya sendiri tanpa mempengaruhi service B. Tapi dunia nyata tidak selalu ideal, saudara-saudari mahasiswa. Ada kondisi di mana data itu perlu di-share. Misalnya apa? Misalnya informasi user yang dibutuhkan oleh banyak service misalnya. Nah, strategi pertama adalah bisa kita gunakan dengan minimize sharing. Kalau benar-benar perlu share data, maka pastikan sebagian besar adalah data yang read only. Nah, sehingga sedikit sekali service yang boleh melakukan update. Nah, ini mengurangi resiko konflik dan resiko inkonsistensi. Strategi kedua, kita bisa terapkan namanya replika. Daripada semua service mengakses satu database yang sama, maka sebaiknya kita buat replika atau salinan dari data di masing-masing service yang membutuhkannya. Nah, hasilnya adalah eventually konsistensi namanya.
di mana semua replika itu pada akhirnya akan konsisten meskipun secara tidak langsung gitu. Pasti menunggu proses sinkronisasi dulu baru dia bisa konsisten. Nah, figur 69 ini saudara menunjukkan bagaimana pending transaction log nih. Biasanya kita gunakan untuk mencapai eventual konsistensi. Nah, ketika ada update di database utama misalnya, perubahan itu dicatat di log dulu. Service lain yang punya replika kemudian membaca log ini dan mengupdate replika mereka. Nah, prosesnya sifatnya adalah asinkron. Ada jeda kecil di mana data bisa saja tidak konsisten. Tapi untuk sebagian besar use case ini sangat acceptable ya. Nah, ada dua jenis inkonsistensi yang perlu diwaspadai. Pertama adalah inkonsistensi karena dependensi, di mana ini terjadi karena service B gagal update karena service A menjadi sumbernya sedang down. Atau inkonsistensi karena replika. Nah, di mana dua service ini mengupdate replika mereka masing-masing secara paralel dengan data yang berbeda. Nah, untuk mengatasi update yang sudah terlanjur terjadi, tapi ternyata salah, ada konsep compensating transaction namanya. Ini bukan rollback ya seperti database tradisional. Ini adalah operasi kebalikan dari rollback yang membatalkan dari efek operasi sebelumnya. Contoh nyatanya, kalau misalnya payment berhasil, tapi kemudian ditemukan bahwa stok produk habis. Nah, misalnya database untuk payment sama database untuk stok produk itu ada di database yang berbeda. Nah, daripada rollback database, maka kita bisa lakukan refine transaction-nya dengan membalikan debit menjadi kredit. Nah, ini sering kita temukan di aplikasi toko-toko online ya. Kita pesan gitu ya, tiba-tiba ternyata sudah habis produknya, maka dilakukan refund terhadap data yang sudah dituliskan di transaksi. Selanjutnya lebih lanjut kita perhatikan nih figur 6.9 ini. Ini menunjukkan mekanisme pending transaction log secara visual. Perhatikan alurnya. Ada primary database di satu service. Ketika ada update perubahan ditulis ke transaction log. Nah, service lain yang punya replika, misalnya di sini service A2 di data service A2 ya. Secara berkala dia akan membaca log ini, mengidentifikasi transaksi yang belum diaplikasikan ke replika mereka dan mengaplikasikannya. Ini adalah pola yang dipakai oleh hampir semua database replika modern nih, termasuk MySQL replication sama PostgreSQL streaming replication. Ini menggunakan metode yang seperti ini. Kalau kalian pernah dengar istilah lag dalam database replication, maka itu adalah jeda waktu antara update di primary dan update di replika yang muncul karena mekanisme ini. Nah, untuk kebanyakan aplikasi, lag dalam mikrodetik sampai beberapa detik sangat acceptable biasanya. Tapi untuk transaksi keuangan yang sangat sensitif, maka mungkin perlu pertimbangan yang lebih hati-hati. Ketika beberapa microservice perlu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu task yang lebih besar, kita butuh yang namanya koordinasi. Nah, Summerfield menjelaskan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah orchestration namanya, di mana ada satu controller yang bertugas mengkoordinasikan semua service lain. Dia yang tahu urutan operasi, dia yang memanggil service A dan menunggu hasilnya, lalu memanggil service B dan seterusnya. Analoginya seperti konduktor orkestra seperti itu, di mana ada satu orang yang tahu partitur lengkap dan memberi aba-aba kepada setiap musisi kapan harus bermain. Nah, keuntungannya alurnya sangat jelas, mudah didebug, dan mudah dimonitor. Namun kelemahannya metode orchestration ini, controller menjadi single point of failure dan juga bottleneck. Kalau controllernya misalnya down, maka semua workflow pasti terhenti.
Nah, pendekatan kedua kita bisa gunakan namanya koreografi. Nah, di mana di sini tidak ada controller. Setiap service itu reaktif dia terhadap event. Misalnya service A dia selesai gitu kan, dia akan publish event bahwa A adalah done atau service login dia selesai gitu. Dia menyatakan bahwa A adalah login sudah selesai gitu. Maka service B yang subscribe ke event itu langsung berinteraksi dan memulai tugasnya. Nah, ketika B selesai, maka publish juga event ke sini, tugas B done gitu ya, dan seterusnya. Nah, analoginya seperti kita flash mob gitu ya. Tidak ada lagi komando. Setiap orang tahu perannya apa dan berinteraksi terhadap sinyal tertentu. Hasilnya, maka semua event akan semua service akan terkoordinasi meskipun tidak ada yang memimpin. Nah, keuntungannya dengan metode koreografi ini sangat loose coupling dia. Dimana kita menambahkan service baru sangat mudah, cukup subscribe saja ke event yang relevan, maka dia bisa menerima informasi berikutnya. Namun kelemahannya, alur keseluruhannya jadi sulit untuk divisualisasikan dan di-debugging juga. Tidak ada satu tempat yang bisa dilihat untuk memahami keseluruhan dari workflow. Summerfield sendiri merekomendasikan mulai dengan orchestration dulu. Nah, baru setelah itu ketika rasanya tidak cukup lagi orchestration, maka kita bisa pindah ke koreografi ketika loose couplingnya menjadi prioritas yang lebih penting. Misalnya, terlalu banyak service yang memberatkan controller gitu, maka kita mulai coba perlahan-lahan pindah ke metode koreografi dengan memanfaatkan yang namanya apa tadi, message broker ya. So, mari kita lihat workflow authentication ini. Nah, figur 610 ini menunjukkan contoh workflow autentikasi dengan pendekatan orchestration nih. Ingat, ini pendekatannya adalah orchestration dengan ada satu controller di situ. Nah, perhatikan alurnya dengan jelas dan linear ya. Step pertama, klien mengirim request login. Nah, di sini ada attempt dan authentication file-nya adalah false. Kemudian controllernya menerima. Step kedua, controller dia akan memanggil UID validation service. Apakah ini UID-nya ada di sistem atau tidak gitu. Apakah loginnya berhasil atau tidak. Nah, diceklah loginnya seperti itu. Nah, jika loginnya benar, jika loginnya valid, maka dia akan cek password. Setelah itu kalau cek passwordnya oke, maka dia akan berakhir di sini. Nah, kalau ada kegagalan di step manapun, controller lah yang menangani. Bisa retry, bisa return error yang spesifik. Nah, ini adalah contoh yang sangat baik nih tentang bagaimana orchestration membuat alur mudah dipahami dan dikontrol. Nah, di sini kita akan coba bandingkan antara keduanya secara visual nih. Di sisi orchestration, kalian bisa lihat ada satu komponen sentral ya, controller yang menghubungkan kedua service, baik itu get loginnya sama password service-nya. Di sisi koreografi, kalian lihat service-service yang berkomunikasi langsung melalui yang namanya event tanpa ada yang menjadi pusat koordinasi. Nah, bayangkan kalian sedang debugging masalah di sistem yang pakai koreografi nih. Kenapa order tidak diproses misalnya? Nah, kamu harus bisa men-trace event satu persatu. Apakah payment event sudah dipublish? Apakah order service sudah disubscribe ke event ini misalnya? Apakah password service sudah subscribe ke event ini? Apakah eventnya sudah diterima oleh login service? Seperti itu. Nah, ini bisa sangat melelahkan ya biasanya saudara-saudari mahasiswa. Nah, sedangkan di orchestration,
kamu langsung lihat di controller, di step mana controllernya gagal, dan langsung bisa trace masalahnya. Nah, itulah kenapa untuk sistem yang belum tentu kompleks, belum terlalu kompleks ya, maka orchestration hampir selalu lebih praktis daripada kita paksakan menggunakan koreografi. Sekarang kita masuk ke topik yang sering diabaikan oleh developer nih, terutama yang baru-baru belajar microservice, di mana kegagalan adalah niscaya dalam sistem distribute. Ingat, kalau dalam sistem terdistribusi pasti ada kegagalan, yang tidak bisa dipungkiri itu. Nah, kalau di sistem monolit, ketika ada bug, satu hal crash misalnya, kamu bisa periksa, tahu persis di mana crashnya, karena dia cuma satu aplikasi besar gitu ya. Tapi kalau di microservice, service bisa saja gagal karena berbagai alasan. Dan kegagalan satu service bisa berdampak ke service lain dengan cara yang tidak terduga. Nah, di buku Summerfield, dia mengkategorikan kegagalan menjadi 3 jenis. Pertama namanya adalah internal service failure. Nah, ini adalah kegagalan karena logika internal service itu sendiri. Misalnya bug dalam kode, atau data yang tidak valid misalnya. Atau ada constraint database yang dilanggar gitu. Nah, cara penanganannya, service harus mendeskripsikan kegagalan dengan jelas, menggunakan HTTP status kode yang tepat. Jadi tidak boleh kita paksakan semuanya menggunakan error kode 500 ya. Kita harus gunakan kode error yang tepat seperti itu. Contohnya, status 200 artinya sukses, 404 artinya resource not found, 402 artinya data 422 artinya data yang dikirim tidak bisa diproses. Nah, 500 artinya ada 500 misalnya ada error di server gitu. Kemudian ada namanya external service failure. Nah, ini adalah kegagalan yang disebabkan oleh faktor di luar service. Misalnya servernya mati gitu, jaringan putus misalnya, atau databasenya penuh, atau ada restart servernya. Nah, service tiba-tiba tidak merespon sama sekali. Nah, cara penanganannya biasanya kita lakukan coba restart service, kita monitoring, dan kita lakukan circuit breaker yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, jenis failure ketiga yang namanya adalah service performance failure. Nah, ini service masih berjalan, tapi lambat sekali. Respon time-nya menjadi tidak acceptable ya. Nah, ini lebih berbahaya daripada service yang mati total nih. Karena service yang mati total bisa langsung ketahuan bahwa dia memang tidak merespon. Tapi service yang lambat bisa tidak ketahuan dan menumpuk di antrian request-nya sampai sistemnya jadi collapse. Nah, cara penanganannya biasanya kita lakukan dengan monitoring performa eksternal yang ketat. Makanya kalau di microservice itu monitoring itu tidak bisa ditinggalkan. Monitoring itu harus menjadi hal yang selalu kita lakukan. Makanya kita bisa cek apakah service mana yang time out di setiap request. Nah, ini adalah gambar dari circuit breaker untuk failure nih. Nah, circuit breaker adalah salah satu pattern yang paling elegan dalam microservice nih. Sama seperti kita membuat circuit breaker di rumah gitu. Dan namanya bukan kebetulan sebenarnya, tapi dia memang terinspirasi langsung dari circuit breaker elektrik yang ada di panel listrik di rumah kalian. Kalau kalian perhatikan di sini, panel listrik di rumah itu pasti punya breaker yang otomatis akan mati atau balik gitu ya ketika ada kelebihan arus atau ada korsleting. Nah, ini sangat membantu untuk mencegah kebakaran. Nah, setelah masalah teratasi, kamu flip balik, kamu balikan lagi sekiringnya, dan listrik bisa normal kembali. Nah, dalam microservice, circuit breaker ini bekerja persis sama seperti halnya circuit breaker di listrik. Nah, di gambar 662 ini menunjukkan 3 state dari circuit breaker. State pertama namanya adalah state close. Nah, state close ini adalah di mana kondisinya adalah normal nih.
Request dia mengalir normal dari service A, service 1 ke service B, service 2. Dan circuit breaker dia akan mencatat berapa request yang gagal. Di sini dia cek availability, apa service sudah tersedia, dia set timeoutnya, maka dia reroute ke service requestnya. Kemudian state kedua namanya circuit open, yaitu ketika terjadi timeout lebih dari 3 kali di sini. Nah, kalau jumlah request gagal melewati threshold tertentu dalam periode waktu tertentu, di sini contohnya 3 kali ya, maka circuit breaker ini akan trip. Nah, kalau trip, maka dia akan langsung menolak semua request baru ke service B tanpa mencoba menghubungi service B sama sekali. Nah, seperti itu. Maka di sini kita akan set dia service 2 itu adalah unavailable. Nah, ini sangat penting ya, daripada setiap request menunggu timeout yang panjang lalu dan baru gagal, circuit breaker dia langsung akan mereturn error jauh lebih cepat dan tidak membuang resource. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang mendasar dan praktis nih, yaitu adalah RESTful Service namanya. Nah, REST ini adalah singkatan dari Representation State Transfer. Ini adalah arsitektur komunikasi yang paling dominan di internet saat ini. Nah, kalau kalian pernah menggunakan API apapun, kemungkinan besar itu adalah RESTful API. Nah, kalau kalian lihat di tabel 6.4 ini, kita akan menjabarkan 4 prinsip utama dari RESTful. Pertama, kita akan menggunakan prinsip HTTP verb. Nah, HTTP dia punya beberapa metode atau verb dan REST menggunakannya sebagai sesuai semantiknya. Dimana get itu untuk mengambil data, put itu untuk mengupdate data, post untuk membuat data baru, dan delete untuk operasi menghapus data. Ini bukan aturan teknis sementara semata ya, ini tentang semantik yang jelas. Ketika developer lain melihat request get, mereka langsung tahu ini tidak mengubah data. Ketika melihat request delete, mereka tahu ini operasi yang tidak bisa di-undo. Kemudian prinsip kedua adalah stateless service. Nah, setiap service harus self-contained, server tidak menyimpan informasi tentang request sebelumnya. Kalau pengguna sudah login, informasi itu tidak disimpan di server, melainkan dikirim ulang di setiap request. Biasanya dalam bentuk token di header. Ini sangat cocok nih dengan filosofi microservice nih, dan membuat scaling sangat lebih mudah. Karena semua instance server itu identik, request bisa diarahkan ke instance manapun. Prinsip ketiga yaitu kita menggunakan URI addressable. Nah, masih ingat apa itu URI? Yaitu Uniform Resource Identifier. Ini harus unik dan harus hierarkis dia. Misalnya, kita punya URI itu adalah dalam bentuknya seperti ini. User 123 order 456, dimana secara intuitif ini adalah order nomor 456 milik si user nomor 123. Nah, ini adalah contoh URI yang baik, dimana dia deskriptif dan intuitif, dan developer bisa memahami struktur datanya hanya dari membaca URI-nya. Nah, prinsip keempat yaitu menggunakan XML or atau JSON. Data dikembalikan dalam format yang standar, dan JSON adalah pilihan yang dominan saat ini karena lebih ringan dan lebih mudah dibaca manusia dibandingkan dengan XML. Nah, adapun operasi dari RESTful ini sudah sering diulang-ulang ya di beberapa mata kuliah, ada create, read, update, delete. Kemudian kita akan bahas terkait traffic incident. Nah, traffic incident. Mari kita lihat contoh lengkap di buku Summerfield. Kita akan bahas terkait sistem informasi traffic incident. Nah, URI ini adalah URI untuk mengakses informasi insiden di jalan A90 dekat Stonehaven di arah utara. Insidennya adalah insiden nomor 1. Nah, perhatikan bagaimana URI ini hierarkis dan deskriptif.
Bahkan orang yang tidak mengenal sistem pun bisa menebak arti dari URI ini. Nah, sekarang operasi-operasinya. Di sini kita bisa melakukan operasi get, kita bisa menambahkannya, add gitu ya, dengan menggunakan operasi post, kita bisa update juga dengan operasi put, dan bisa juga kita delete dengan operasi delete. Ingat bahwa setiap URI itu adalah sebuah resource ya. Nah, ini sangat intuitif bukan? Nah, inilah kekuatan dari RESTful. Kemudian, mari kita lihat ini figur 613 ini. Ini menunjukkan siklus request dan respon dari HTTP. Klien mengirim pesan HTTP request yang berisi metode, URI, header, dan body. Kemudian, server memprosesnya. Server mengirim HTTP respon yang berisi status code, HTTP header sama body. Nah, figur 6.14 ini menunjukkan organisasi pesan HTTP yang lebih detail nih. Di bagian header biasanya itu ada informasi meta seperti accept yang menentukan format respon yang diinginkan oleh klien. Misalnya si klien menginginkan format JSON. Kemudian ada content type-nya, ini bagian body ya. Di bagian header ya. Nah, content type itu menentukan format body yang diinginkan. Misalnya klien itu ingin JSON. Ada content length-nya menentukan ukuran dari body ini. Nah, bagian body ini ada data aktualnya dalam format JSON atau XML. Nah, kemudian tabel 67 ini menunjukkan perbandingan antara XML versus JSON nih. Nah, untuk data yang sama, perhatikan di sini terlihat XML ini lebih verbose dan panjang, banyak tag pembuka dan penutup. Sementara JSON kelihatannya lebih bersih dan compact karena strukturnya yang key value yang mudah dibaca oleh manusia. Nah, untuk data yang sama, JSON biasanya 40-60% lebih kecil daripada XML. Sehingga ini sangat signifikan untuk sistem yang merespon dan memproses jutaan request per hari. Nah, selanjutnya perhatikan ini adalah figur 6.15. Ini menunjukkan contoh konkret dari get request dan responnya. Di sini kita punya request ya, URI-nya adalah insiden A90 Stonehaven. Nah, hostnya adalah trafficinfo.net. Ini requestnya sederhana sekali. Server kemudian dia mengaccept JSON atau teks XML atau teks plain juga bisa. Dan content length-nya adalah 0. Kemudian server memproses request ini, menemukan data yang diminta dan mengembangkan responnya. Dalam bentuk di sini server memilih yang paling pertama ya, yaitu JSON. Content length-nya adalah 0, ini artinya adalah bebas, tidak dibatasi content length-nya. Kemudian di sini server merespon dengan content length-nya adalah 461 yang berisi data JSON terhadap insiden yang diminta. Insidennya di mana? Insidennya ada di Stonehaven. Nah, kode 200 ini artinya apa? Artinya sukses. Artinya server sukses merespon data yang diinginkan oleh si klien. Kalau misalnya kodenya 204 artinya sukses tapi tidak ada konten yang akan dikembalikan. Ini biasanya digunakan untuk delete atau menentukan bahwa request delete sudah berhasil. Saudara-saudari mahasiswa, memahami HTTP status code ini sangat penting karena ini adalah bahasa komunikasi antara service-service dalam microservice arsitektur. Maka sebaiknya kalian hafal kode-kode itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian terakhir dari materi ini nih, yaitu DevOps, yang development dan continuous development. Dan pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kepada kalian apa itu konsep DevOps. Nah, DevOps ini adalah gabungan dari developer dan operation. Nah, ops ini adalah operation artinya. Secara tradisional, tim developer pastinya dia bekerja untuk menulis kode. Dan kemudian menyerahkan kepada tim operasional atau tim operation untuk mendeploynya ke server produksi. Nah, masalahnya
ada tembok di antara dua tim ini. Developer tidak peduli dengan masalah development, operation tidak memahami code base, dan setiap perubahan membutuhkan koordinasi yang panjang biasanya. Nah, DevOps menghancurkan tembok itu, di mana DevOps ini adalah tim yang sama, yang develop juga bertanggung jawab atas development dan operasi. Jadi DevOps ini selain dia bekerja sebagai tim operasi, dia juga bekerja sebagai developer. Dia mengerti bagaimana code base-nya dan dia mengerti bagaimana mendeploy software-nya ke production server. Nah, ini sangat sinergistik dengan microservice nih. Karena setiap tim yang mengolah satu service juga yang mendeploy dan memaintain ke service tersebut. Nah, istilahnya seperti superhero, orang yang memiliki kerja ekstra di tim itu ya. Nah, istilah continuous development ini adalah praktik di mana setiap perubahan kode yang lolos testing langsung dideploy ke production secara otomatis. Ini terdengar scary ya, tapi dengan testing yang baik dan otomatisasi yang benar, ini sangat aman dan jauh lebih baik dari deploy manual yang jarang dilakukan. Nah, kenapa? Karena deploy yang jarang dilakukan, berarti setiap deploy pasti akan membawa perubahan yang sangat signifikan secara sekaligus. Apa ini? Ini menyebabkan resiko yang lebih tinggi. Nah, kalau ada masalah, sulit kita mencari penyebabnya. Karena tiba-tiba banyak perubahan, nah seperti itu. Deploy yang sering tapi kecil-kecil, setiap deploy hanya membawa satu atau dua perubahan yang kecil dan resikonya biasanya lebih rendah. Nah, kalau ada masalah, biasanya langsung jelas penyebabnya di mana. Karena kita cuma melakukan perubahan yang kecil-kecil seperti itu. Nah, untuk pipeline continuous development kurang lebih seperti ini. Di figur 6.16 ini, kita menunjukkan tahap-tahap dalam pipeline continuous development nih. Nah, dan ini adalah salah satu diagram yang paling penting yang akan kalian temukan di dunia kerja nanti. Jadi kalau bisa jangan lupa nih urutannya nih. Nah, mari kita ikuti alurnya. Pertama, kita mulai semuanya dari commit. Nah, developer yang membuat program, dia akan push perubahan kodenya ke repository, misalnya di GitHub gitu, atau di Git internal perusahaan. Maka pipeline itu akan langsung terpicu secara otomatis. Apa itu pipeline-nya? Pertama kita lakukan unit testing. Di unit testing ini, sistem secara otomatis akan menjalankan semua unit test. Nah, kalau ada yang gagal, maka pipeline akan berhenti. Developer dia akan dapat notifikasi, dan tidak ada yang boleh lanjut untuk ke fungsi berikutnya sebelum fungsi yang sedang development itu selesai dikerjakan oleh unit test. Artinya unit test menganggap dia adalah aman gitu ya. Setelah unit test itu selesai, ternyata semua oke, tidak ada masalah, maka kita lanjut ke bagian namanya integration test. Nah, di integration test kita menguji apakah service bisa terintegrasi dengan baik dengan service-service lain. Nah, jika gagal maka kita reject perubahannya. Jika berhasil maka kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu acceptance test. Nah, kita menguji apakah fitur ini berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Ini biasanya kita menggunakan tools ya. Contohnya seperti Selenium untuk automated UI testing. Nah, ini kalau kalian tanpa menggunakan tools, pasti kalian akan mengujinya secara manual. Nah, itu jarang sekali bisa menemukan, bahkan sering tidak menemukan hal-hal yang harusnya ditemukan tuh. Maka sebaiknya kita menggunakan tools seperti Selenium untuk otomatis UI testing. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke containerize. Nah, containerize ini kode yang sudah lulus semua tes ini, barulah kita kemas menjadi Docker image. Barulah kita deploy dia ke image-nya ke production environment.
Nah, seluruh proses ini bisa terjadi dalam hitungan menit, saudara-saudari mahasiswa, tanpa intervensi dari manusia. Nah, saya pernah melihat langsung ya sebuah perusahaan yang melakukan 50 kali deployment per hari. Ini bukan per bulan, bukan per minggu, tapi per hari. Nah, ini hanya mungkin karena mereka punya pipeline seperti ini yang bekerja secara otomatis. Nah, ketika microservice itu di-deploy, mereka akan dikemas dalam bentuk yang namanya Docker container. Nah, kita sudah bahas Docker sedikit ya di chapter sebelumnya. Itu harusnya kita bahas di chapter Cloud Architecture ya. Nah, sekarang mari kita lihat relevansinya dengan microservice secara konkret nih. Setiap microservice dia akan dikemas dalam satu Docker image. Nah, image ini sudah berisi semua dependencies yang dibutuhkan, tidak perlu konfigurasi tambahan di server tujuan. Nah, untuk mengolah banyak kontainer yang berjalan di banyak server, kita butuh sebuah sistem yang namanya adalah container orchestration, atau disinilah kita sebut sebagai Kubernetes. Nah, itulah gunanya Kubernetes. Kita butuh sebuah sistem yang bisa mengorkestra kontainer-kontainer yang banyak tadi. Nah, Kubernetes adalah platform open source yang menangani pertama schedule, kedua discovery, dan terakhir adalah load balance. Nah, scheduling akan menentukan untuk menentukan di mana di server mana setiap kontainer dijalankan berdasarkan resource yang tersedia. Kemudian discovery untuk membantu service menemukan service lain tanpa harus hardcore alamatnya. Terakhir urus untuk load balancing, yaitu mendistribusikan traffic secara merata ke semua instance. Nah, kalau Docker itu seperti kapal pengangkut kontainer, maka Kubernetes itu seperti sistem manajemen pelabuhan nih, yang mengatur semua kapal, semua dermaga, dan memastikan semua pengiriman sampai ke tujuan. Tapi ingat, ada resiko yang perlu diwaspadai saat deploy. Pertama, yaitu integrasi tidak terduga. Ini biasanya terjadi antar service-service nih. Service baru mungkin behave sedikit berbeda dan mempengaruhi service-service lain dengan cara yang tidak diantisipasi. Nah, inilah mengapa kita perlu yang namanya sebut sebagai monitoring yang ketat. Ini sangat penting ya di bidang microservice, monitoring. Nah, dan juga satu lagi kemampuan rollback. Untuk rollback nih. Nah, pastikan bahwa rollback ini bisa dilakukan dalam hitungan menit. Yaitu rollback ke versi sebelumnya, dan ini adalah keharusan yang wajib gitu. Kemudian kita akan bahas service revisi. Nah, di figur 6.17 ini menunjukkan konsep revisioning dalam microservice nih. Bayangkan situasi ini. Misalnya, service A dia sudah dideploy dan digunakan oleh service B dan service C. Kemudian terjadi perubahan besar yang ada di service A, yang menyebabkan format responnya menjadi berubah. Nah, kalau A itu langsung dideploy dengan format baru, B dan C yang belum diupdate akan langsung break biasanya. Nah, solusinya makanya kita biasanya menggunakan versioning. Yaitu URI itu, dia harus menyertakan versi service berapa yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini, kita punya dua URI nih. Di versi 1 ini URI lama, dan versi 2 ini adalah URI yang baru untuk versi yang baru. Nah, perhatikan perbedaannya. Nah, dengan cara ini, B dan C dia bisa tetap menggunakan versi 1 yang masih bekerja sementara sampai service baru ini sudah diupdate dan bisa digunakan untuk request berikutnya. Nah, ketika semua service sudah bermigrasi ke V2 dan tidak ada lagi service yang menggunakan V1, barulah V1 bisa kita pensiunkan atau bisa kita matikan. Nah, ini memungkinkan deployment yang tidak merusak ya. Artinya adalah evolusi sistem itu dilakukan secara gradual dan terkontrol.
Di dalam buku Summerfield juga menyebutkan bahwa manfaat lain dari revisioning ini, kalau ada masalah dengan V2 misalnya, kita bisa langsung redirect traffic ke V1 dalam hitungan detik. Artinya V2 langsung kita take down dan dia tetap akan normal karena kita menyuruh dia untuk kembali ke service-service yang lama. Seperti itu. Oke, saudara-saudari mahasiswa, kita sudah menyelesaikan chapter 8 ini. Ini chapter yang cukup padat ya, karena kita membahas terkait microservice yang memang di penerapannya juga cukup cukup chaos karena terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Terlalu banyak yang harus kita engineering seperti itu. So, mari kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Pertama, microservice itu adalah komponen kecil dan independen. Dan ingat, dia stateless dan dia harus single responsibility. Nah, ini bukan tentang ukuran kode ya, ini tentang satu tanggung jawab bisnis yang jelas. Jadi kita cara pandangnya adalah cara pandang bisnis, bukan cara pandang dari teknis kodenya. Kemudian arsitektur microservice ini adalah solusi untuk masalah monolit yang sulit di-scale dan lambat di-deploy. Dengan trade-off-nya yaitu kompleksitas yang lebih tinggi daripada monolit. Kemudian identifikasi microservice itu menggunakan 4 pedoman, yaitu balance, granulitas dengan performa, common closure, business capabilities, dan data ownership. Nah, untuk komunikasi bisa kita lakukan secara sinkronus dan asinkronus, yaitu direct dan atau indirect. Kita harus mulai dulu dengan sinkronus dan direct. Setelah itu kita coba pindahkan dia menjadi asinkronus, baru kita bisa ubah lagi dia menjadi indirect. Nah, untuk menambahkan kompleksitas hanya ketika diperlukan saja. Nah, untuk data manajemen, idealnya setiap service itu punya database sendiri. Nah, maka gunakan eventual consistency dan compensation transaction untuk konsistensi. Kemudian terkait koordinasi, bisa dengan melakukan dengan menggunakan orchestration yaitu controller, atau menggunakan koreografi event yaitu dengan menggunakan event based. Nah, kita harus mulai dulu dengan orchestration dengan terkontrol ya, dengan satu service itu untuk mengontrol service lain, barulah kita coba ubah dia menjadi koreografi dalam bentuk event. Kenapa kita seperti itu? Ini untuk kemudahan debug, karena kalau di satu sistem dia mengontrolnya menggunakan controller, lebih mudah untuk dicari penyebab kesalahannya. Kemudian terkait failure management, maka kita gunakan itu dengan menggunakan HTTP status code dan juga menggunakan timeout dan circuit breaker ya. Nah, circuit breaker jauh lebih efisien daripada timeout biasa. Kemudian kita juga bahas RESTful. Di sini kita menggunakan HTTP verb ya, seperti get, post, put, sama delete. Dan juga kita sudah bahas terkait resource URI dan juga kita bahas terkait JSON, di mana merupakan standar komunikasi yang paling dominan saat ini. Dan di bagian development kita bahas terkait DevOps dan juga terkait continuous development pipeline. Kemudian kita juga bahas terkait Docker container sama Kubernetes dan juga revision service untuk bad work compatibility. Oke, kita sudah menyelesaikan chapter ini dengan baik. Hari ini kalian sudah belajar sesuatu yang dipakai oleh tim engineering di website-website yang populer ya, seperti Netflix, Amazon, Uber, sama ribuan perusahaan teknologi setiap hari menggunakan metode ini. Nah, dari evolusi SOA yang berat hingga microservice yang ringan, dari karakteristik yang membuat service benar-benar mikro, dari komunikasi yang sinkronus sama asinkronus, data manajemen, sama berbagai hal lainnya terkait teknologi
microservice lain ini. Semua itu adalah ekosistem pengetahuan yang saling berkaitan, saudara-saudari mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.